amanah yang sekarang aku jalan ini takut disalahgunakan gitu loh. Takut nanti perspektif orang, nah dia memanfaatkan jabatannya dia gitu. Kalau sekedar janji doang kan kita nggak tahu nanti gimana dia merealisasikannya apa enggak. Tapi kita harus lihat track recordnya juga. Tapi kalau di Jakarta kan dengar-dengar ada 2 juga. DPD ya istilahnya, DPD KNP DKI Jakarta. Namun beda jalur nih. Gimana hubungannya sama mereka? Pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik. Ini masih muda. Ketua KNPI DKI Jakarta, Mbak Nadia Yulianda Putri. Selamat datang di Gema Pos, Mbak. Makasih, Mas. Halo semuanya. Sehat, Mbak ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Ini Mbak Nadia Yulianda Putri, panggilannya Nadia atau Putri? Nadia dong. Biasanya memang teman-teman manggil Nadia? Iya, manggilnya Nadia, jarang Putri. Ketua umumku baru Putri. Putri? Putri Hairunisa kan. Oh. Tapi dipanggilnya juga Nisa, bukan Putri. Tapi berarti panggilannya Mbak Nadia gitu ya? Nadia. Mbak Nadia asli Jakarta memang? Enggak asli Jakarta, tapi tinggal, lahir, besar di Jakarta. Gitu. Dan hari ini sebagai Ketua KNPI DKI Jakarta. Betul. Sejak 2022, baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Dan katanya dengar-dengar perempuan pertama ya yang jabat Ketua KNPI DKI Jakarta ya? Iya, itu juga pun tahu pas udah terpilih. Wih, Nadia perempuan satu-satunya nih, perempuan pertama yang menjabat Ketua KNPI DKI Jakarta. Tapi ya alhamdulillah aja bersyukur gitu. Sebelumnya belum tahu. Karena kan memang banyak juga perempuan yang aktif di KNPI, tapi banyak juga yang mencalonkan, kayak sebelumku itu ada yang mencalonkan perempuan juga gitu, tapi belum terpilih. Belum rezekinya di situ. Dan 2022 Mbak Nadia terpilih dengan strukturnya kawan-kawan lainnya ya? Iya. Banyak ya? Banyak, lumayan. Tapi sekarang sebenarnya kondisinya teman-teman pemuda nih yang kalau di DKI Jakarta kan metropolitan, ini seperti apa Mbak? Teman-teman itu? Pemuda di Jakarta tuh sekarang keadaannya sih lebih baik ya, karena memang banyak sekali wadah yang menaungi kreativitas anak muda gitu. Terus semangat anak muda juga sekarang tuh semakin tinggi juga. Jadi teman-teman tuh senang berkomunitas, banyak komunitas baru yang ada di Jakarta, organisasi baru juga banyak banget gitu. Bahkan kita kan kalau misalnya di KNPI ini kan udah ada yang tergabung nih OKP kan, yang sudah ikut kongres. Nah banyak OKP baru yang menawarkan diri kalau misalnya kita juga punya wadah juga, punya OKP juga yang pengen berkontribusi di KNPI juga, yang pengen terlibat di KNPI gitu. Tapi ini teman-teman banyak yang nyalek nggak? Di pengurusku banyak yang nyalek, dari 210 pengurus itu adalah 20% nyalek di daerah-daerah lain, nggak cuma di Jakarta. Banyak juga? Banyak. Mbak Nadia nggak nyalek? Nggak nyalek. Karena masih ada tanggung jawab di KNPI kan sampai 2025 nanti. Takutnya kalau misalnya nyalek, amanah yang sekarang aku jalan ini takut disalahgunakan gitu loh. Takut nanti perspektif orang, nah dia memanfaatkan jabatannya dia gitu. Jadi ya udah fokus dulu di KNPI, benahin dulu KNPI gitu. Ya udah gitu aja. Berarti selain di KNPI nggak ada aktivitas lain? Organisasi? Kuliah atau jadi pengusaha gitu? Enggak. Memang enggak ya, di KNPI aja sih. Cuman palingan kayak pengadaan kayak gitu-gitu loh. Memang sebelumnya usaha begitu, pengadaan. Oh, jadi selain KNPI juga ada usaha gitu ya di luar itu. Ya nggak mungkin bisa hidup kalau nggak ada usaha kita sekarang. Iya, takutnya kan sekarang banyak banget aktivis ya yang mensalahgunakan fungsi dari aktivis itu. Terkadang aktivis itu dijadikan profesi gitu kan, sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi harus ada sampingan supaya kita dapat income juga, punya financial security lah gitu. Iya,
Tapi memang mungkin karena hari ini situasinya lagi memungkinkan untuk bicara politik nih, Mbak Nadia. Mungkin bukan profesi ya, tapi Mbak Nadia sebagai ketua KNPI pasti sudah sadar situasi politik, apalagi nasional, dan sekarang di Jakarta itu kan juga panas kan gitu, berimbas ke DKI Jakarta. Nah, itu kalau di Jakarta sendiri nih, menurut Mbak Nadia, bagaimana proses politik yang ini menjelang 2024? Jadi panas kah atau memang adem-adem aja atau? Menurutku tuh situasi di DKI Jakarta nih kalau misalnya menjelang Pilpres ya, untuk saat ini masih di tahap aman sih, karena khususnya di pemuda, khususnya pemuda itu sudah lebih dewasa menyikapi tentang Pilpres gitu. Kalau misalnya dibandingkan sama periode sebelumnya itu kan panas banget gitu, sampai kita tuh anak muda itu sampai berantem juga sama gitu. Nah, tapi kalau sekarang tuh kayaknya masih aman lah gitu. Adem aja? Masih lumayan adem gitu, tapi nggak tahu nanti kedepannya gimana. Tapi untuk saat ini kayaknya aman-aman aja. Masih aman-aman gitu. aja. Tapi menurut Mbak Nadia ini kan ada 3 kandidat, Capres dan Cawapres. Nomor urut 1 ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden ini, kalau menurut Mbak Nadia itu mereka ini sosok yang seperti apa sih? Kalau menurutku, kalau ini pendapat pribadi, kalau Pak Anies nih, nomor 1 Pak Anies sama Pak Amin ya, Pak Caimin kan, Caimin. Pak Anies tuh ya mantan gubernur DKI Jakarta kan. Jadi pas aku terpilih itu aku langsung komunikasi sama Pak Anies. Oh, sempat ketemu ya di Jakarta? Sempat ketemu juga sama Pak Anies juga, dan seniorku juga di HMI. Jadi menurutku dia seorang akademisi yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, dan juga apalagi ditambah retorika dia yang bagus banget gitu, terstruktur, cara penyampaiannya ke publik juga jelas. Terus memilih wakil Caimin yang sangat kontroversi gitu ya, yang sangat kontroversi, jadi kolaborasi yang baik lah gitu. Nah, kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran, ya kalau dibilang Pak Prabowo itu kan sosok pejuang ya, udah banyak banget pengalaman-pengalaman Pak Prabowo di Indonesia, apalagi dia udah pernah juga punya pengalaman nyapres juga, pasti dia sangat cinta lah sama tanah air ini, jadi bagus juga. Terus Mas Gibran itu ya udah representasi anak muda, Mas Gibran gitu, oke banget dia, apalagi bisnisnya dia punya cita-cita untuk meningkatkan ekonomi Indonesia itu meningkat gitu kan, apalagi fokus di pemuda juga, UMKM dan segala macam gitu. Nah, terus untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, gimana ya, Pak Ganjar tuh merakyat gitu saat dia menjadi gubernur Jawa Tengah. Itu sosoknya Pak Jokowi pada saat jadi gubernur DKI Jakarta tuh ada di Pak Ganjar sebenarnya gitu. Tapi balik lagi itu kan masalah identitas ya, masalah karakter. Jadi mungkin patronnya Pak Ganjar pada saat memimpin Jawa Tengah itu Pak Jokowi itu bagus banget, dan kan Pak Jokowi kan dicintai masyarakat karena itu gitu ya, mungkin dicoba oleh Pak Ganjar. Pak Mahfud luar biasa juga, negara kita ini kan negara hukum. Pak Mahfud itu ahli banget tentang hukum. Ya, betul. Jadi bagus sih Pak Ganjar cerdas memilih wakil presiden gitu, calon wakil presiden gitu. Tapi dari ketiga calon ini, kalau KNPI DKI Jakarta itu cenderung kemana, Mbak Nadia? Kalau KNPI DKI sih pastinya kan banyak banget pengurus tuh di KNPI, jadi ada kan orsa partai juga di situ. Jadi kita nggak akan mendeklarasikan kalau kita itu kemana untuk KNPI DKI-nya ya gitu. Tapi kalau untuk secara pribadi, aku juga belum memutuskan sebenarnya gitu. Jadi lagi melihat nih
apa namanya tawaran mana yang lebih menguntungkan anak muda di antara 3 capres cawapres Tapi tersebut. semuanya kan punya program untuk anak muda, Mbak. Iya, tapi kita kan kalau sekedar janji doang kan kita nggak tahu nanti gimana dia merealisasikannya apa enggak. Tapi kan kita harus lihat track recordnya juga. Track record mereka itu gimana gitu. Bisa nggak apa namanya dia merealisasikan janji-janji kampanye dia untuk menguntungkan anak muda di kedepannya, nggak cuma janji doang. Berarti ini KNPI karena banyak secara KNP-nya ya, secara organisasi sebenarnya boleh nggak sih untuk memutuskan kita harus ke siapa gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh Di ADRT? Iya, di konstitusi itu nggak boleh, di ADRT itu nggak boleh kita itu mendeklarasikan salah satu capres atau cawapres. Karena kan kita independen. Oke. Wadah berhimpunnya banyak OKP gitu. Nggak cuma satu doang. Dan tadi katanya ada organ-organ saya partai juga ya masuk ke sana ya. Berarti kalau misal pilih salah satu bisa ribut nih. Bisa ribut. Nanti disangkan kita tendensius kemana kayak gitu kan. Bisa malah bubar deh. Iya, malah bubar. Jadi ya udah lebih baik. Memang harus nggak boleh berpihak gitu. KNPI DKI-nya harus jadi mitra strategis dan mitra kritis. Yes. Jadi emang nggak boleh nih ternyata di ADRT bahwa KNPI harus deklarasi. Jadi tapi pernah ada tawaran-tawaran, ayo dong ke sini, ayo dong ke saya, ikut saya dukung capres A, dukung capres B. Pernah ada tawaran begitu? Ada, Mbak? banyak banget. Banyak, bahkan pastinya kan ini semua senior ya yang maksudnya yang lagi berkompetisi gitu. Namanya juga lagi pesta kan. Pesta demokrasi, jadi pasti ngajak kita lah untuk gabung. Tapi kenapa? Ya karena organisasi itu tadi ya, karena di KNP-nya nggak boleh. Terus apa jawabannya kalau diajakin? Ya bang, kita netral gitu. Kan senior. Nggak apa-apa, walaupun senior tetap aja kita netral gitu. Mereka nggak marah. Senior itu kan hanya bisa, maksudnya tugasnya, fungsinya senior itu kan menyarankan, memotivasi gitu. Nah, membantu balik lagi, kalau semisal ya balik lagi kan keputusan ada di kita, anak-anak muda gitu. Oke, jadi itu di ADRT emang nggak boleh. Jadi nggak kalau boleh. nanti simpatisan mau ngajakin Mbak Nadia kayaknya nggak. Tapi denger nih Mbak, di KNPI ini kan sebagai wadah tadi berkumpulnya teman-teman kan, muda. Ini kondisinya hari ini kalau saya amati nggak nyatu. Ada 3 apa ya istilahnya, pecah gitu ya. Ada 3 kelompok. Kalau hari ini Mbak Nadia, pengurusannya Mbak Nadia ini ke yang mana ini? Ke Putri Harunisa. Putri Harunisa. Tapi sebenarnya kalau menurut pribadi dari Mbak Nadia melihat kondisi organisasi KNPI yang harusnya menjadi tempat berkumpulnya semua anak muda di Indonesia, tapi hari ini kondisinya seperti ini gitu. Kalau seperti ini gimana? Pecah maksudnya? Pecah gitu kan. Iya. Jadi banyak apa namanya yang mengklaim ketua KNPI gitu kan, ketua umum KNPI, termasuk aku juga bisa bilang kalau aku tuh ketua KNPI DKI Jakarta yang sah, kan bisa aja gitu. Ya kan. Tapi memandangnya tuh kan ada sisi negatif sama sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya itu ya namanya juga kita mau memperjuangkan kepentingan anak muda, pastinya perlu bersatu gitu kan. Dulu juga sebelum kemerdekaan kan kita bersatu dulu untuk gimana cara kita merdeka gitu. Nah sekarang memang harus bersatu untuk kita itu apa namanya menjalani tugas-tugas kita sebagai pemuda, tapi kenyataannya kan pecah. Itu negatifnya di situ. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi positifnya juga, KNPI itu karena terlalu apa ya, terlalu seksi gitu kan. Orang banyak yang bilang kalau misalnya sekarang KNPI udah gak seksi, udah pecah gitu. Tapi menurutku malah itu seksi banget, karena banyak sekali yang masih mau menjadi pimpinan di KNPI gitu. Itu buktinya banyak sampai ya, pecah. buktinya sampai pecah begitu. Tapi kalau misalnya kita mau lihat positifnya,
ya semakin banyak ketua KNPI berarti semakin berwarna gitu loh kreativitas anak muda, karena kan masing-masing pimpinan, kalau aku lihatnya ya, masing-masing pimpinan ketum KNPI ini kan punya karakter masing-masing gitu. Kayak misalnya yang A, dia lebih mengutamakan karakternya itu misalnya bisnis, apa, mengajak teman-teman untuk berbisnis apa segala macam. Nah yang satu lagi misalnya dia lebih fokus ke aktivis. Nah aku suka dari ketumku itu kenapa, karena Kanisa ini mampu mengkoordinasikan, mampu mengkonsolidasikan suatu kebijakan sehingga bisa diterima oleh para pemuda. Nah itu yang menurutku nggak dimiliki oleh ketum-ketum yang lain gitu. Makanya aku sangat tegak lurus lah ke dia gitu. Tegak lurus ke ketum. Iya. Dan yang harus dicontoh yang kayak gitu, nggak cuman, maksudnya ya pasti banyak program-program, tapi kan yang namanya kita sekalipun ngeluar kebijakan pasti ada pro dan kontranya kan. Nah, Kanisa mampu tuh mengkonsolidasikan supaya kebijakannya itu diterima oleh banyak orang. Nah, tapi itu alasan kenapa kemudian milih ke kubunya, bukan kubunya sih, tapi ke KNPI-nya Kanisa. Ya, KNPI-nya Kanisa. Sekalian mungkin ada kedekatan emosional juga mungkin. Iya, bukan mungkin lagi, memang iya gitu. Iya. Karena aku tahu dia bagaimana, jadinya ya udahlah, orang udah deket juga jadi selaras jalannya gitu, nggak ada bentrok atau gimana. Tapi kalau di Jakarta kan dengar-dengar ada 2 juga. Gimana hubungannya tuh sama yang ini, kan sesama pengurus DPD ya istilahnya, DPD KNPI DKI Jakarta, namun beda jalur nih. Gimana hubungannya sama mereka? Baik banget. Komunikasi sama pengurus-pengurus yang di sebelah juga komunikasi. Biasa aja gitu. So nggak sempet bentrok atau cekcok gitu nggak? Kalau aku sih nggak pernah. Aku nggak pernah bentrok. Maksudnya program-program yang di sebelah pun juga kalau misalnya memang bagus untuk pemuda, ya aku dukung, aku support gitu. Aku berharapnya mereka juga begitu ke aku gitu. Jadi nggak saling senggol ya? Aku nggak merasa disenggol sekalipun disenggol gitu. Jadi hubungannya ya biasa aja, nggak saling, justru mungkin positifnya adalah saling bersaing malah ya? Saling bersaing sehat, jadi motivasi gitu. Kalau saling berkompetisi secara sehat lah gitu. Ngelihat, wah sebelah ada agenda nih, ganggu gitu kan biasanya kan gitu. Enggak sih, lebih ke wah kita harus bikin juga nih yang lebih wah gitu ya. Iya, malah begitu kan, yang diuntungkan siapa pemuda juga gitu. Harus yang lebih besar, harus yang lebih bagus nih, dari jangan kalah nih sama yang sebelah. Tapi Mbak, berarti hidup di sama-sama KNPI ya namanya, kalau di yang di DKI Jakarta ya, maksudnya yang DPD sama-sama KNPI, pernah nggak nemuin misal orang ngomong, Mbak KNPI ya gitu kan, KNPI yang mana gitu, merasa apa ya istilahnya, kok kenapa ada orang kok ngomong KNPI kok pecah, oh saya bukan KNPI ini, saya KNPI ini gitu. Sering banget gitu. Tapi orang udah pada tahu lah kalau Nadia ini ketua KNPI DKI Jakarta, ya ketumnya pasti Nisa gitu. Karena kita jalan bareng terus kan. Gitu. Gimana ngejelasin ke misal pemuda yang nggak tahu nih, kalau yang gitu? Jelasinnya ya misalnya ditanya kayak gitu ya, iya ketua KNPI DKI, ketumnya siapa ya, ketumnya Nisa gitu aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke, tapi saya dengar-dengar juga ini di Jakarta ada persoalan, Mbak. Apa tuh? Oh iya. Ada persoalan terkait di Jakarta. Bukan di internal, yang hari ini lagi mungkin sedang ada persoalan dengan pemerintah provinsi. Ini terkait dengan sekretariat. Itu ceritanya gimana? Jadi kita tuh punya gedung pemuda. Yang dimana gedung pemuda itu menjadi tanggung jawab KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu ada peraturannya, pergubnya ada kalau misalnya KNPI DKI Jakarta itu
mempunyai tanggung jawab dan mempunyai fasilitas, yaitu gedung KNPI, gedung pemuda di Rawamangun situ. Nah, beberapa belakangan ini Pemprov melalui Dispora itu ingin meminjam gedung tersebut gitu. Dan itu menjadi polemik di internal kita karena sebenarnya aku diundang pada saat kumpul maksudnya untuk membicarakan ya. Nah, tapi kesininya kenapa teman-teman marah, kenapa OKP DKI Jakarta marah, karena ada perjanjian yang dimana Dispora itu memberikan memberikan sesuatu yang sifatnya material ke KNPI sebelah, KNPI DKI sebelah. Nah, maksud dari teman-teman ini kan kalau mau minjem, ya udah minjem aja, tinggal kapan dibalikinnya kan gitu. Nggak usah ada embel-embel itu, karena gimana pun juga kalau misalnya kepentingan Kadis untuk gimana kemajuan DKI Jakarta, ya pasti kita support dong gitu. Apalagi kita itu pengen renovasi gedung KNPI, pasti kita support. Nah, yang jadi polemik ini adalah tawaran yang bersifat material itu yang menjadi polemik. Jadi teman-teman pengennya bahwa kalau memang Kadispora mau minjam, ya silakan gitu. Karena itu kan juga fasilitas publik ya, fasilitas kita bersama. Hibah ya? Hibah dari Pemprov kan? Dari Pemprov. Jadi ya nggak perlu pakai sewa atau pakai perjanjian harus kasih apa. Iya, gitu. nggak usah. Karena kan kita yakin lah kalau misalnya Kadis itu mau merenovasi dan juga meminjam gedung itu pasti bermanfaat gitu kan. Jadi, kalau misalnya begitu ada tawaran ini tawaran itu, jadi kita bisa berpikir negatif gitu. Kenapa gitu? Jadinya itu sih. Tapi alhamdulillah kemarin teman-teman tuh udah di mediasiin, udah itu juga dijembatani untuk komunikasi ke Kesbangpol mengenai permasalahan gedung tersebut. Berarti hari ini udah clear belum? Belum clear, tapi udah ada jalan temunya lah gitu. Tinggal dijalanin aja proses itu. Tapi masih bisa pakai teman-teman di sana? Masih bisa. Sekarang ini teman-teman KNPI, ya itu kan punya KNPI, berarti masih bisa dong. Enggak, belum ini ya, berarti belum mereka Dispora belum nempatin di sana. Sekalipun Dispora nempatin kan dia hanya minjam. Oke. Yang punyanya kan pemuda gitu. Lucu. Jadi nggak usah disewa kalau di KNPI. Nggak usah disewa karena kan ada pengalaman juga kan, katanya sih, ini aku dengar rumor aja, isu-isu gitu. Kalau misalnya, tapi ada datanya juga, jadi nggak tahu itu isu atau enggak, tapi ada data gitu. Karena aku baru juga di KNPI, baru 1 periode kan, jadi aku dengar waktu itu pernah juga ada kayak gini gitu, meminjam, tapi akhirnya untuk SEA Games waktu itu. Nah, udah SEA Games sudah selesai, nggak dibalikin lagi, malah katanya ada perusahaan-perusahaan yang memang berkantor di situ juga. Gitu. Oh, jadi malah disewakan. Setelah pinjam disewakan ke pihak ketiga. Nah, gitu itu ya? kita nggak mau sebenarnya kayak gitu. Berarti yang diinginkan teman-teman tinggal kalau emang pinjam ya pinjam, tapi MOU-nya ya kalau udah selesai balikin gitu. Iya, gitu aja sebenarnya. Gitu. Tapi sempat udah ketemu ya, mudah-mudahan cepet lah cari jalan keluarnya, aktivitas teman-teman supaya nggak maju kan, siapapun yang mau pakai kan itu fasilitas. Bisa kita kalau yang lain yang minjem boleh nggak? Boleh, banyak kok teman-teman teman-teman OKP DKI itu kalau LK di situ, bikin seminar di situ gitu. Ini kantor yang di daerah Rawamangun. Iya, sebelah GOR tuh. Oh, jadi semuanya boleh pinjam, tapi ya pakai surat lah. Iya, pakai surat itu kan namanya itu kan administrasi. Tapi Mbak, mudah-mudahan kalau yang persoalan itu cepat selesai lah. Amin. Supaya teman-teman juga bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Tapi ini kan karena Mbak Nadia di Jakarta,
kemarin ada isu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak PJ, Gubernur. Nah, saya ingin minta tanggapannya Mbak Nadia nih terkait bahwa hari ini katanya Pak PJ itu kalau ada ASN DKI Jakarta yang males ini akan dipindahkan ke IKN. Ini kayak semacam punishment gitu bahwa IKN adalah momok, ya kan? Ini akhirnya isunya kan begitu yang berkembang bahwa di IKN itu membebani ASN kita. Jadi kayak takut gitu kan, takut kalau memang malas ya kita nanti kita pindahkan kalian ke IKN begitu. Ini memicu pro kontra, memicu apa ya namanya, penilaian yang bahwa IKN itu jadi tempat pembuangan, jadi tempat berakhirnya ASN yang malas di DKI Jakarta. Tempat hukuman gitu. Tempat hukuman. Kalau menurut Mbak Nadia gitu. gimana persoalan ini? Aku melihatnya sih sebenarnya masyarakat ini sih lebih digiring opininya karena kan Pak PJ ini kita tahu ya, Pak Heru ini kan Kasatpres, yang dekat sama lingkaran istana yaitu Pak Presiden gitu. Nah, Pak Presiden selama ini kan sangat gencar dan juga kayak mengedukasi publik tuh kalau IKN itu adalah memang solusi lah gitu. Nah, itu yang sebenarnya karena itu gitu, karena itu jadinya rame. Orang dekatnya Pak Presiden yang Pak Presidennya sangat ini sama IKN, kok ngomongnya begitu gitu. Sangat meninggikan IKN, maksudnya menjadi solusi persoalan bangsa yang hari ini mungkin tersentral di Jawa ya. Jadi pembangunan meratanya simbolnya adalah IKN kan begitu. Terus kok Pak PJ mengeluarkan statement itu. Tapi kalau dilihat dari sisi aku nih yang mungkin netral ya, mungkin Pak PJ itu bicara seperti itu. Jadi bukan hukuman, kayak bentuk pengabdian. Karena gini, gimana pun juga ikan ini kan akan yang baru gitu. Jadi ibu kota Jakarta, jadi harus lebih kerja ekstra nih. Bukan suatu hukuman, tapi suatu pengabdian yang lebih untuk kita itu membuktikan kalau misalnya kita nggak malas. Buktinya lu harus rajin, lu harus ke IKN karena di situ perlu banget gitu tenaga-tenaga profesional di situ yang harus dilimpahkan di situ. Bukan berarti itu adalah tempat hukuman. Bukan tempat pembuangan. Bukan tempat pembuangan gitu. Jadi hukumannya itu konotasinya yang positif tuh kayak gitu kalau menurutku ya. Dan juga kan kalau ke IKN itu kan yang udah biasa di Jakarta pasti susah ninggalin keluarga kayak gitu-gitu loh Mas. Kalau aku tuh lebih melihatnya ke situ. Dan juga kalau misalnya mau dibilang, aku kan lihat rekamannya tuh pidatonya dia kan. Abis dia ngomong itu, dia juga ngomong kalau misalnya ya kalau mau naik pangkat juga di IKN gitu. Jadi dipotong di situnya. Gak cuman yang malas ke IKN, tapi yang mau naik pangkat juga ke IKN. Jadi punya privilege lebih kalau misalnya kita itu melimpahkan tenaga dan pikiran kita itu di IKN. Gitu. Jadi sebenarnya malah memacu semangat ASN ya? Begitu tujuannya yang aku lihat sih gitu kalau misalnya netral ya gitu. Iya, karena isu yang berkembang ini apa yang disampaikan di pidato memang dipotong ya. Dipotong. Dan itu wah kayak IKN jadi tempat pembuangan ya, berarti yang Padahal malas-malas Pak pada Jokowi kesana. kan menawarkan kalau IKN itu adalah bentuk solusi kita gitu-gitu kan. Tapi Mbak Nisa pernah ketemu sama Pak PJ? Mbak Nadia, sorry. Belum pernah ketemu Pak PJ. Oh, belum pernah? Belum pernah sama sekali. Terus mengkomunikasikan aktivitas agenda teman-teman KNPI gimana? Jadi Nadia tuh di KNPI DKI udah maksudnya pengabdian aja. Jadi program-program yang kita lakukan di DKI Jakarta itu reportnya ya hanya sama Kanisa, sama ketua umum. Nggak punya hak nggak punya hak dan kewajiban untuk kita report itu ke kayak Pemda, Pemprov, dinas-dinas dan yang lainnya. Jadi LPJ kita ya ke ketua umum gitu. Oh begitu. Jadi memang nggak ada keharusan ya harus ketemu nggak ada keharusan. Pemimpin daerah ataupun di kadis-kadis itu. Oke. Tapi sering komunikasi juga dengan dispora yang di DKI. Kalau komunikasi ya? Komunikasi sih kalau dispora. Pasti mengkomunikasikan agenda-agenda. Nah, agenda terdekat apa
Mbak Nadia? Aku mau bikin konser anti golput. Konser anti golput di mana? Nanti Desember di Ancol. Antara di Ancol sama Gor Sunter. Desember, ini kan Desember nih. Tanggal? Tanggal 27-an. 27. Wah, mau tahun baru berarti. Iya, justru karena mau tahun baru, jadi kita bikin konser anti golput sekalian tahun baruan di situ. Oh. Di Ancol. Antara Ancol sama Gor Sunter. Itu agendanya apa? Konser? Konser disisipi sama pemahaman-pemahaman, edukasi-edukasi. Kalau kita itu sebagai pemuda itu nggak boleh golput. Oh. Gitu. Siapa aja yang boleh datang? Semua Semua orang? Semua pemuda boleh datang, pokoknya memeriahkan itu. Masyarakat sekitar juga boleh datang? Boleh, karena di situ juga ada UMKM kan. Oh, ada pastinya. Pastinya ada UMKM. Kita undang juga mereka, terus juga ya banyak OKP juga pasti yang terlibat di situ. Dan di konser itu kita membebaskan OKP yang punya kreativitas, misalnya punya komunitas, misalnya kan ada OKP yang dia juga bekerja sama komunitas apa gitu ya, misalnya ada yang mau show ya kita kasih wadah itu. Oh, di open di konser space nanti. Ya? Kalau kita boleh datang nggak nanti kira-kira? Boleh dong. Boleh datang buat semuanya. Datang, kita ikut nonton konser, artis-artis kan, artis ibu kota. Lagi dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Insya Allah. Oke, jadi yang terdekat itu ada konser ya? Konser anti golput. Konser anti golput. Oke, ini luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama. Terakhir deh, ini untuk teman-teman pemuda, baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Ini menjelang pemilu 2024. Nah, ini seperti apa? Menjelang pemilu aja? Iya, atau yang lainnya juga apa? Atau harus aktif, mereka harus semangat pemudanya harus lebih lagi nih daripada pesan lah ya, pesan untuk aja. pemuda gitu. Betul. Ya, menurutku pemuda itu, untuk pemuda Indonesia terkhususnya pemuda di DKI Jakarta, kita tuh sebagai anak muda harus mempunyai jiwa semangat perjuangan yang tinggi, karena dengan mempunyai jiwa semangat perjuangan itu kita bisa mengimplementasikan ide serta gagasan kita yang kreatif, inovatif itu menjadi bukti nyata sehingga berkontribusi untuk masyarakat banyak dan juga bangsa Indonesia. Terus selain itu juga pemuda itu harus menghilangkan budaya hedonisme, karena budaya hedonisme itu berdampak buruk untuk kita. Kita bisa jadi apatis, bahkan kita bisa oportunis, bahkan pragmatis gitu, dan itu nggak baik untuk pembangunan pemuda itulah gitu. Terus yang ketiga tuh yang sangat penting banget yang harus dimiliki anak muda itu adalah moralitas. Kalau misalnya percuma kita mempunyai kecerdasan yang luar biasa, terus kita itu mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, kalau kita tidak punya moral, etika, tata krama kita itu nggak baik, itu sama aja dengan nol. Karena gimana pun juga kita tinggal di Indonesia, bangsa kita itu kan masih budaya timur gitu, jadi kental banget sama yang namanya moral gitu sih. Luar biasa. Ini aku lagi ngebayangin kalau misal Mbak Nadia lagi pidato nih di atas mimbar. Terima kasih ya Mbak Nadia. Nanti saya undang lagi ya kalau ada isu-isu terkait terutama yang di DKI Jakarta harus kita bahas. Harus kita diskusikan lewat perspektifnya anak muda seperti apa. Siap ya. Siap. Kapan Makasih aja. Banyak ya Mas sudah diundang. Ya. Ini nomornya 24 jam kan? 24 jam. Enggak juga sih, 12 jam 12 ke bawah tuh udah enggak. Baik, pemirsa Setia Gempos, kalau misal masih ada yang mau ditanyakan silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.